Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 kelas AKS 4C yang beranggotakan Irsyad Fadlur Rahman NIM 195221087, kemudian Halimah Ida Saputri NIM 195221092, kemudian saya sendiri Lavinia Widi Astuti NIM 195221120. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 yang berjudul Biaya Tenaga Kerja. Produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Pihak manajemen atau perusahaan perlu memberikan perhatian pada sistem perekrutan, pembinaan atau pemberian motivasi, dan pemberian imbalan kerja atau upah dan gaji, dan menjalin hubungan secara harmonis di antara pekerja, manajemen, serikat pekerja, pemerintah, dan masyarakat. Upah, gaji, dan tunjangan merupakan faktor penting sebagai penentu tingkat produktivitas tenaga kerja. Kemudian, formula rasio produktivitas. Rasio produktivitas sama dengan output per input. Input berupa tenaga kerja yang produktif dan output berupa produk atau jasa. Proses produksi yang efisien akan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi dengan cara memperbaiki dan meningkatkan tingkat produktivitas secara berkelanjutan melalui riset, teknologi, investasi, dan pengembangan karyawan, kemudian melakukan pengukuran, analisis, dan penginterpretasian terhadap tingkat produktivitas. Dampak dari peningkatan produktivitas adalah peningkatan laba perusahaan dan peningkatan pendapatan real tenaga kerja, serta konsumen mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Definisi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental berupa SDM atau karyawan untuk menghasilkan produk atau jasa. Biaya tenaga kerja adalah seluruh imbal jasa yang diberikan karena penggunaan SDM atau karyawan. Klasifikasi tenaga kerja. Berdasarkan fungsi produksi di perusahaan manufaktur, tenaga kerja dibagi menjadi dua. 1. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang jasanya tidak dapat diidentifikasi secara langsung ke dalam suatu produk. Klasifikasi biaya tenaga kerja. 1. Gaji. Gaji adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan secara teratur. 2. Upah. Upah adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan atas dasar jam harian atau bagian kerja. Komponen biaya tenaga kerja. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam sistem penggajian dan pengupahan selain gaji dan upah pokok adalah program upah insentif dan premi lembur, termasuk juga potongan-potongan yang berhubungan dengan pekerja, misalnya program pensiun, pajak penghasilan, BPJS Ketenagakerjaan, iuran serikat pekerja, dan sebagainya. Komponen biaya tenaga kerja terdiri dari 1. Gaji dan upah pokok, 2. Program insentif, 3. Program upah lembur dan premi lembur, 4. Program pensiunan, 5. Pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Pertama, gaji dan upah pokok. Pemerintah melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan mengeluarkan beberapa regulasi terkait ketenaga kerjaan, misalnya regulasi mengenai upah minimum, upah lembur, kesehatan dan keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Perusahaan wajib mengikuti undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku terkait pemberian gaji dan upah. Kedua, program upah insentif. Program upah insentif adalah pemberian tambahan upah kepada karyawan berdasarkan kinerja karyawan. Program upah insentif dibagi menjadi 3. 1. Program insentif individu. 2. Program insentif kelompok. 3. Program insentif organisasi atau perusahaan. Program insentif individu dibagi menjadi 2, yaitu rencana unit kerja langsung dan rencana bonus 100%. Rencana unit kerja langsung yaitu membayar upah melebihi tarif dasar yang berlaku untuk produksi di atas standar yang telah ditetapkan. Rencana bonus 100% yaitu karyawan dibayar berdasarkan standar waktu dengan tarif upah tertentu apabila unit produk dapat diselesaikan sesuai atau kurang dari standar. Yang kedua, program insentif kelompok. Program insentif kelompok adalah program insentif diberikan berdasarkan kelompok melalui departemen produksi atau pabrik secara keseluruhan. Kemudian,
Yang ketiga, program insentif organisasi adalah program insentif dengan pembagian keuntungan perusahaan kepada seluruh karyawan yang berkontribusi dan memiliki peran yang sangat berarti bagi perusahaan atau organisasi. 3. Upah lembur dan premi lembur. Premi lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal atau reguler dalam periode tertentu berdasarkan peraturan yang ada. Berikut adalah contoh perhitungan upah lembur dan premi lembur selama seminggu. Bisa dibaca sendiri. Keempat, program pensiun. Perusahaan yang telah mampu finansial berdasarkan undang-undang diwajibkan untuk menyelenggarakan program pensiun. Program pensiun bertujuan untuk menjamin hari tua atau pasca kerja bagi seluruh karyawan sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa karena telah menyumbangkan sumber dayanya kepada perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, imbalan pasca kerja yang diberikan kepada karyawan setelah menyelesaikan masa kerjanya terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan PSAK tentang imbalan pasca kerja, program pensiun terdiri dari program pensiun iuran pasti dan program pensiun imbalan pasti. Yang kelima, pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak karena memperoleh atau menerima penghasilan. Untuk meringankan beban para karyawan, perusahaan seringkali membuat kebijakan yaitu menanggung seluruh atau sebagian pajak penghasilan karyawan. Pajak penghasilan karyawan yang terjadi di Departemen Produksi diberlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Pajak penghasilan karyawan yang terjadi di Departemen Pemasaran diberlakukan sebagai beban pemasaran, sedangkan pajak penghasilan karyawan yang terjadi di Departemen Administrasi dan Umum diberlakukan sebagai beban administrasi dan umum. Teori kurva belajar. Terkadang pemberian insentif dinilai tidak efektif ketika terdapat peningkatan kualitas tenaga kerja yang membuat karyawan dengan mudah mencapai standar waktu, sehingga standar waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya menjadi usang atau terlalu rendah. Kemudian dapat diperbaiki dengan teori kurva belajar. Teori kurva belajar adalah teori yang menyatakan bahwa setiap kali jumlah unit kumulatif menjadi 2 kali lipat, maka rata-rata waktu kumulatif per unit berkurang sebesar persentase tertentu. Model teori tersebut dinamakan model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif atau model Frege. Sistem akuntansi tenaga kerja. Tujuan dari pengendalian tenaga kerja adalah memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jumlah, kompensasi atau gaji dan upah, dan kompetensinya. Akuntansi tenaga kerja mencakup riwayat atau sejarah setiap tenaga kerja, sistem penggajian, waktu dan jam kerja, output atau produk jasa yang dicapai, pembebanan biaya kepesanan atau departemen, dan gaji atau upah setiap karyawan. Sistem akuntansi tenaga kerja melibatkan banyak departemen fungsional, yaitu Departemen Personalia, Departemen Perencanaan Produksi, Departemen Pencatatan Waktu, Departemen Penggajian, dan Departemen Akuntansi. Departemen Personalia. Fungsi utama Departemen Personalia yaitu menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang diminta dari departemen lain sesuai dengan peraturan perusahaan. Tugas Departemen Personalia yaitu menangani semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, mulai dari perekrutan, pembinaan, dan pembagian, serta pemberhentian. Ruang lingkup fungsi Departemen Personalia secara luas meliputi: yang pertama, perekrutan atau pencarian, seleksi, dan penempatan. Kemudian yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, promosi, mutasi, dan demosi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kesehatan dan keamanan kerja. Selanjutnya Departemen Perencanaan Produksi. Nah, fungsi dari departemen ini yang pertama itu menyusun jadwal produksi dan mengeluarkan perintah kepada Departemen Produksi untuk melakukan proses produksi sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan.
Yang kedua, membuat skema secara spesifik terhadap urutan operasional mesin dan tenaga kerja pada proses produksi. Yang ketiga itu mengeluarkan dokumen untuk permintaan bahan ke departemen gudang yang akan digunakan untuk proses produksi, menyiapkan kartu jam kerja karyawan dan memeriksa penyebab kelambanan dan kemacetan dalam proses kerja. Kemudian ada Departemen Pencatatan Waktu. Departemen Pencatatan Waktu ini bertugas untuk mencatat waktu kerja seluruh karyawan di perusahaan. Nah, pencatatan waktu kerja yang akurat itu dilakukan menggunakan dua cara. Yang pertama itu kartu absensi, yang kedua kartu jam kerja. Kartu absensi ini digunakan sebagai alat untuk mencatat waktu kerja karyawan, mulai dari waktu masuk sampai waktu keluar seluruh karyawan. Yang kedua, kartu jam kerja. Kartu jam kerja ini berfungsi untuk mencatat pemakaian waktu hadir karyawan departemen produksi. Yang kedua itu untuk mengerjakan berbagai pekerjaan atau produk. Yang ketiga mencatat pemakaian waktu hadir tenaga kerja langsung. Yang kemudian ada Departemen Penggajian. Fungsi dari Departemen Penggajian ini adalah untuk menghitung, menyiapkan, dan mendistribusikan gaji dan upah seluruh karyawan di perusahaan, yaitu menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang diminta dari departemen lain sesuai dengan peraturan perusahaan tersebut. Yang kedua itu Departemen Penggajian melakukan rekapitulasi atas gaji dan upah. Yang ketiga, kartu absensi dan kartu jam kerja. Kartu absensi dan kartu jam kerja ini adalah kartu pencatatan waktu yang akurat dan terinci untuk setiap karyawan yang digunakan sebagai dasar distribusi gaji dan upah setiap pesanan atau departemen. Dan yang terakhir ada Departemen Akuntansi Biaya. Departemen Akuntansi Biaya itu ada yang pertama ada Departemen Penggajian. Departemen Penggajian ini melakukan rekapitulasi dan distribusi gaji dan upah seluruh karyawan di perusahaan. Yang kedua ada Departemen Akuntansi, yang mana Departemen Akuntansi ini melakukan pencatatan biaya gaji dan upah. Yang ketiga ada berdasarkan distribusi gaji dan upah dari Departemen Penggajian, biaya tenaga kerja di Departemen Produksi, yang mana diklasifikasikan menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu dibebankan secara langsung sebagai biaya produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung itu dibebankan sebagai biaya overhead pabrik. Nah, contoh dari penjelasan tersebut kita bisa lihat dari slide-slide berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.